Mari kita buka ayat yang kita sudah sering selalu disebut selama 2 minggu terakhir ini paling tidak. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dan suara keras. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib itu, maka di dalam terang yang ajaib itu, fakta-fakta di awal dari ayat 9 itu menjadi milik kita. Di dalam terang yang ajaib itu, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu kita, itu diri kita itu. Diri kita di dalam terang yang ajaib itu seperti itu. Dan di dalam diri kita yang seperti itu kita diberikan tujuan. Tujuannya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi kehidupan kita itu adalah soal memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi memberitakan di sini sudah menyangkut dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi orang yang berpindah kepada terang yang ajaib itu, seluruh aspek hidupnya itu adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, kalau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, artinya orang ini harus punya kesadaran yang kuat akan apa saja perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang selalu mengelilingi dia setiap hari. Nah, saya sudah bukakan buat kita Mazmur 139 kan. Mazmur 139 paling tidak menggambarkan sebagian kecil daripada apa yang ditetapkan Tuhan dalam terang yang ajaib. Pemazmur berkata bahwa di dalam terang yang ajaib itu, perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan itu dinyatakan buat kita. Mazmur 139 menyatakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita kan. Dia memeriksa kita, bayangkan. Dia meneliti kita, dia memeriksa kita. Dia melihat kita dari waktu kita bangun, berdiri, berjalan. Dia memperhatikan. Tercatat di Mazmur 139 itu ada kata memeriksa di situ. Dia memeriksa kita. Wah, itu luar biasa. Dia meneliti kita, itu luar biasa. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kita ini dikelilingi oleh keajaiban-keajaiban Tuhan. Hal tersebut harus kita sadari supaya kita memberitakannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi seluruh aspek kehidupan kita adalah soal melepaskan berita perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Harusnya seperti itu. Bahwa seluruh aspek kehidupan kita harusnya menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, tapi kita lihat dulu di sini bahwa sebelum kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu, kita harus sadar bahwa di dalam terang yang ajaib itu, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, saya tidak akan memisah-misahkan untuk menjelaskan ini, tapi yang jelas kata yang menyatukan semua realita yang ditulis oleh Petrus ini, yaitu sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata yang menyatukan itu semua adalah kata kudus. Kudus. Bahasa Yunani dari kata kudus itu diambil dari kata hagios atau hagiosmos, bisa juga dibilang gitu. Hagios. Hagios itu punya arti sebenarnya, arti dasarnya itu hagios adalah orang kudus, santo. Tapi dalam tinjauan yang lain, hagios itu juga berarti begini, dipisahkan.
dipisahkan. Kemudian ada kata yang lain lagi, dikhususkan. Itu kata hagios. Jadi bangsa yang terpilih, kenapa dia pakai, kita taruh dasar dulu sini ya, bahwa kudus itu berarti dipisahkan, dikhususkan. Dipisahkan untuk menjadi yang khusus. Gitu. Nah, tapi kan dibilang begini, di Petrus bilang begini, bahwa kita dipisahkan itu, kita sebagai bangsa, sebagai imamat. Wah, banyak sekali nih, bangsa, imamat. Bagaimana caranya ini? Kita mesti lihat bagaimana Tuhan melakukan pemisahan-pemisahan tersebut. Nah, coba kita kilas balik. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, yang ditaruh di taman itu cuma Adam dan Hawa. Ada manusia-manusia lain di luar taman. Ini kalau ditanya, wah apakah berarti Adam dan Hawa? Ya jelas ada manusia-manusia lain di luar taman. Karena Kain Kain waktu diusir, Kain takut karena dia nanti dibunuh. Iya toh? Siapa yang bunuh dia? Ya manusia-manusia di luar taman. Ada manusia di luar taman. Tapi Adam itu ditaruh khusus. Bayangkan dari semua manusia yang diciptakan Tuhan, Adam itu ditaruh khusus di Taman Eden. Ingat, Eden punya arti apa? Titik pusat hadirat Tuhan, ya toh? Jadi Adam ditaruh di situ, di titik pusat hadirat Tuhan. Jadi memang kelihatannya Tuhan itu berjalan dan menilik siapa saja yang perlu dipisahkan dan dikhususkan. Bahwa Tuhan mengasihi seluruh dunia ini jelas. Yohanes 3 ayat 16 bilang, toh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dikhususkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus, melakukan hal-hal yang khusus. Nah, itu Tuhan sudah mulai dari awal dunia diciptakan. Nah, tapi kita tidak akan cerita Adam. Kita mulai dari cerita seorang yang bernama Nuh. Kejadian pasal 6. Kita mulai dari situ. Kejadian pasal 6. Kisah dari Nuh itu dibangun dengan menuliskan fakta-fakta bahwa manusia jahat. Jadi cerita tentang Nuh itu bukan dimulai dari Nuhnya, tapi dilatari dulu dengan kejahatan manusia. Nuh hidup di masa manusia sangat amat jahat. Kita tahu kalau kita mundur ke belakang, kalau kita lihat mulai dari Kejadian pasal 4 ada pembunuhan pertama kan? Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh saudara kandung. Kakak membunuh adik, Kain membunuh Habel. Wah, itu memicu kejahatan yang begitu luar biasa. Sampai kemudian di ayat yang ke-6 ini, di pasal yang ke-6 ini dikasih tahu bahwa keadaan pada saat itu adalah manusia semakin bertambah banyak dan semakin bertambah jahat. Sangat jahat. Nah, saya tidak mau terlalu singgung ini detail. Nah, saudara baca sendiri. Tapi di tengah-tengah kejahatan manusia yang sangat-sangat jahat itu, kemudian muncul kata ayat 8. Tiba-tiba ada satu orang disebut di situ. Di tengah kejahatan manusia, ada satu pribadi yang dimention di situ. Ayat 8 bilang gini, dan pribadi itu tidak sekedar disebut. Pribadi itu disebut sebagai orang yang menerima perlakuan khusus dari Tuhan. Dia bilang gini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wah, luar biasa. Kita kan kalau dengar kasih karunia, kita selalu berpikir kasih karunia itu nanti di perjanjian baru. Kemudian kita akrab dengan hal tersebut gitu, bahwa oh iya ini kasih karunia. Tapi ternyata tidak loh saudara. Ternyata kasih karunia itu sudah mulai dilepaskan sejak
kejadian ini, kejadian pasal 6 ini. Kasih karunia dilepaskan. Begitu luar biasa. Bahasa asli dari kasih karunia di situ, saya sudah lupa bahasa aslinya tuh. Kenapa saya lupa? Tapi dia punya arti sebenarnya begini. Favor. Favor itu apa? Perkenanan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tapi itu perkenanan Tuhan. Jadi kalau saya mau baca itu ayat 8 dari pasal 6 kejadian ini bilang, Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Nuh berkenan di mata Tuhan. Nuh dikenan oleh Tuhan. Itu kata yang luar biasa. Nuh mendapat perkenanan dari Tuhan. Kasih karunia. Jadi Nuh mendapat kasih karunia. Nah, perhatikan ini baik-baik. Waktu kamu ada dalam terang yang ajaib, kamu ditetapkan, dikhususkan itu pengkhususan itu adalah kasih karunia, perkenanan Tuhan. Aduh, makanya saya selalu ingatkan kalian. Saya sudah sharing sama kalian bagaimana Elia toh. Bagaimana Elia waktu dia bilang sama Tuhan, saya sendiri. Kemudian Tuhan bilang begini, oke, saya kasih tugas sama kau. Dan salah satu dari instruksi Tuhan itu adalah, lantiklah Elisa bin Sarfat sebagai penggantimu. Muncul wacana pengganti. Kenapa harus ada pengganti? Ya memang pekerjaan Tuhan harus jalan. Perkenanan Tuhan pada Elia sudah selesai. Elia diangkat memang dengan kemuliaan, tapi dia selesai. Dilanjutkan oleh Elisa. Yang saya mau bilang sama kalian begini, sadari kok itu. Ini oke, ini yang saya munculkan Nuh ini zaman perjanjian lama. Kita bisa kembali notice lagi Yohanes 3 ayat 16. Oh, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, semua orang kesempatan untuk menerima kasih karunia itu menjadi semakin besar di zaman perjanjian baru ini. Tapi saya mau harus sadarkan sama saudara. Ingat kok gitu. Ingat kok bahwa saya ini mendapat kasih karunia, berarti saya ini dikhususkan Tuhan. Saya dipisahkan Tuhan. Bayangkan dari hiruk pikuk dunia ini, kamu ditempatkan dalam sebuah tempat yang khusus. Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Nah, lihat Nuh. Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan bukan cuma karena dia, nanti dia akan diselamatkan dari malapetaka yang hendak kurancangkan, kata Tuhan. Tidak. Nuh mendapat kasih karunia itu bukan karena sekedar dia mau diselamatkan. Yes, dia diselamatkan. Tapi bukan cuma itu tujuannya. Ada tujuan yang lebih. Kasih karunia itu mengerjakan buat kita bukan hanya sekedar kita diselamatkan dari gelap. Tapi kasih karunia itu mengerjakan kepada kita, menaruh kita pada terang yang ajaib. Di mana dalam terang yang ajaib itu kamu dapat penugasan. Nah, saya suka ini istilahnya Tante Luna, selalu ada dalam saya punya otak. Kamu mendapat penugasan ilahi. Kamu dapat penugasan ilahi. Coba maknai itu kata itu. Penugasan ilahi. Ilahi. Ilahi itu berarti apa? Dia datang dari sesuatu yang kekal. Berarti penugasan itu sifatnya kekal. Tidak dapat diganti, tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat digagalkan malah. Karena dia kekal. Namanya saja ilahi. Penugasan ilahi berarti dia tidak dapat dibatalkan. Coba, janji pernikahan kan itu begini kalau janji pernikahan. Bahwa pernikahan ini tidak akan dihentikan sampai Tuhan memisah. Sebenarnya saya tidak suka itu kata maut. Karena maut itu tidak boleh kita masukkan dalam janji nikah. Saudara harus tahu maut itu satu pribadi loh. Baca kitab Wahyu. Jadi saya kalau berkati orang menikah, saya sudah tidak sebut lagi itu sampai maut memisahkan. Saya sebut saja sampai kemudian Tuhan memanggil kembali pulang ke rumah. Saya tidak sudah sebut-sebut itu maut. Karena maut itu satu pribadi. Iya toh? Nah, pernikahan saja itu kita berjanji, kita apa namanya? Pernikahan saja itu kita begitu kita tahu begitu bahwa ini
tidak dapat digagalkan. Dibilang begini, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kan yang dibilang. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, berarti apa yang dikerjakan Tuhan itu tidak dapat diintervensi sembarangan sama manusia. Kenapa? Karena sifatnya kekal. Sifatnya kekal, sifatnya tidak terbantahkan, tidak terganti. Nah, bayangkan itu, kita dapat penugasan ilahi. Balik lagi ke Nuh. Nuh itu dapat kasih karunia di mata Tuhan. Tapi kasih karunia apa sih yang didapat Nuh? Kasih karunia di mata Nuh itu adalah mulai dari ayat 13. Jangan dulu kita lihat isinya dari ayat 13 itu, tapi lihat ini. Lihat kata ini saja satu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Weh. Semua orang yang menerima firman itu mendapat kasih karunia. Ini tidak dibilang berkatalah Tuhan, tidak. Tidak dibilang berkatalah Tuhan loh. Tapi dibilang berfirmanlah. Artinya yang dilepaskan Tuhan itu adalah ketetapan ilahi. Tidak dapat di apa-apai itu. Begitu sudah firman, perhatikan baik-baik. Kalau di Alkitab itu dibilang begini, berfirmanlah Tuhan. Itu serius itu. Berarti apa yang dilepaskan dari mulut Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibatalkan. Sesuatu yang merupakan ketetapan, berfirman. Bayangkan, ini Nuh siapa? Tapi tiba-tiba Nuh itu berfirman. Hei orang-orang yang khusus. Saya mau bilang kalian, saya mau panggil kalian orang-orang yang khusus. Kalian pasti selalu menerima firman. Bukan cuma pada saat ini. Sekarang juga orang menerima firman di YouTube. Tapi mari saya beritahu, menerima firman itu berarti begini. Kamu memakannya, kamu mencernanya. Itu menerima firman. Jadi menerima firman itu bukan cuma soal kamu punya kesempatan untuk mendengarnya. Bukan, itu buat semua orang sekarang. Semua orang punya kesempatan mendengar. Tapi sebagai orang khusus, kamu harus memaknai itu begini, bahwa waktu saya menerima firman, itu bukan cuma hanya saja proses mendengar, tapi itu adalah proses saya makan. Saya lagi makan. Waktu makan itu berarti apa? Ada yang dinikmati. Iya kan? Tidak mungkin kita makan tidak menikmati. Coba Mi, kamu makan tidak dinikmati. Coba Mi, jangan kunyah, kamu punya makanan. Jadi apa itu kamu punya perut? Asam lambung naik. Iya toh? Coko, minta maaf ini agak jorok begitu. Coba itu apa? Mie instan begitu kok kok tidak kunyah. Atau kacang. Kok makan kok tidak kunyah, langsung main telan. Besok pagi saudara duduk di kursi kerajaan, apa yang keluar? Yang keluar begitu juga bentuknya. Oh, kok makan lombok, tidak terlalu dikunyah. Makan saja lombok. Kok lihat itu lombok. Begitu kau keluarkan, bentuknya juga lombok. Ini bukan menjijikan, mau kasih hipotesis menjijikan bagaimana. Tapi begitu kenyataannya kalau tidak dikunyah. Nah, menerima firman itu berarti ada sesuatu yang kau nikmati, kau mencerna. Nah, lihat ini, Tuhan berfirman. Kamu menerima firman, kamu nah, Nuh. Tuhan kasih tahu. Coba lihat semua kisah tokoh-tokoh Alkitab. Mereka itu menerima firman, orang-orang yang khusus. Waktu mereka menerima firman itu, karena mereka menerima dengan bukan hanya saja mendengar, tapi mencerna, makan, maka apa yang dikasih tahu kepada mereka itu adalah perintah-perintah yang detail. Bukan cuma gambar-gambar besar. Nah, coba lihat Nuh. Nuh dibilang gini, Tuhan seperti curhat sama Nuh. Tuhan kasih tahu, saya sudah, ini seperti saya datang sama James begitu, baru saya bilang gini, aduh James, pokoknya begini James, saya sudah memutuskan untuk saya mau akhiri saja ini dunia. Sudah kayak begitu. Sudah kayak Tuhan sudah
Tuhan sudah bilang macam-macam begitu. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Baru kemudian Tuhan masuk pada detail. Itu dia. Sediakan kau dirimu menerima firman itu. Bukan cuma sekedar saya menjadi pendengar firman, tidak. Tapi kamu makan. Kamu makan. Karena waktu kamu makan itu, kamu sangat dimungkinkan untuk menerima tuntunan-tuntunan ilahi. Kalau bicara tuntunan ilahi itu sudah bicara apa itu? Sudah bicara ada detail-detail yang Tuhan ini. Ada detail-detail begitu. Dulu itu di BFC kita kedatangan hamba Tuhan yang namanya Samson Dabas. Orang terkagum-kagum sama pendeta Samson ini. Karena pendeta Samson itu kadang-kadang dalam tuntunan ilahi itu, dia bisa kasih tahu orang punya ini secara detail. Jadi misalnya, kalau misalnya kita cuma bilang, ada di sini yang sakit, dadanya sebelah kiri kah, kanan kah sakit, siapa yang begitu, angkatan, itu kan bisa siapa saja toh yang Tapi ini dia bisa kasih tahu detail. Kamu sudah lakukan ini, kamu begini, kamu begitu, tapi kamu tidak sembuh, kamu begini. Kamu sudah mulai merasa putus asa, kamu sudah, kalau tidak salah, kamu sudah. Pernah itu ada satu orang bilang, kamu sudah 8 tahun kamu hidup dalam kekecewaan. Betul loh, 8 tahun. Dikasih tahu secara detail padahal dia tidak kenal. Baru dikasih, wah itu luar biasa. Orang langsung tanya, bisanya kita dapat, bisanya itu ada hamba Tuhan dapat karunia-karunia seperti begitu. Berarti memang itu dia. Jadi itu hari ada jemaat yang bilang, orang-orang yang dekati dengan Tuhan itu yang begitu. Nah, itu kuncinya. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang bagaimana? Orang yang punya sikap terhadap firman Tuhan berbeda. Bukan cuma sekedar baca, dengar, bukan. Tapi dia menghargai itu sebagai nutrisi rohaninya. Kalau kamu terbiasa melakukan itu, lihat Alkitab. Alkitab selalu kasih tahu kita. Waktu firman dilepaskan, kamu sebenarnya, waktu sikapmu benar, kamu sedang menyediakan dirimu untuk kemungkinan-kemungkinan di mana Tuhan itu membocorkan detail-detail. Nah, Tuhan kasih tahu detail. Tuhan bilang apa? Buat bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Itu kan detail. Bisa saja kan kalau saya jadi Nuh, bisa saja dibilang, saya dapat impresi nih, Tuhan suruh saya buat bahtera. Oke, bahtera. Tapi kan tidak tahu bahteranya harus bagaimana. Apalagi di zaman itu, Nuh belum pernah lihat barang seperti itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, buat kau bahtera. Bahteranya harus dari kayu gofir. Harus kau buat berpetak-petak. Harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu. Ukurannya dikasih tahu. Ukurannya loh. Itu kan bagaimana itu? Ukurannya dikasih tahu. Sepanjang sejarah Tuhan memberitahukan hal-hal yang detail, terdapat ada 2 hal besar yang Tuhan memberitahu secara detail untuk dibuat. Bahtera ini dan bait suci. Kemah Musa, paling tidak. Kemah Musa. Itu dibuat secara detail dengan tuntunan ilahi yang detail datang dari Tuhan. Itu bukan dibuat-buat sama manusia. Bagus tahu rancangannya begini, ukurannya begini. Bukan. Itu dibuat dengan pewahyuan. Revelasi itu yang mengerjakan itu. Ukurannya harus sekian. Pakai bahan apa. Warnanya harus apa. Itu dibuat dengan detail. Yang saya mau bilang sama kalian itu begini. Ayo. Sediakan dirinya kalian untuk kemungkinan-kemungkinan. Tuhan. Perhatikan kembali 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa, umat. Pertama kali Tuhan membangun bangsa dan umat itu, Tuhan memanggil orang-orang khusus. Saya pindah lagi kepada siapa? Abram. Israel itu lahir dari siapa? Bangsa besar ini, nama Israel ini, itu lahir dari siapa? Lahir dari seorang yang bernama Abram. Tapi coba kita lihat dulu Abram seperti apa.
Kejadian 11. Ternyata Abram itu sudah berjalan meninggalkan Ur Kasdim bukan karena dia yang memutuskan, tapi papanya, Terah. Coba lihatlah, kita lihat. Ini kabar baik sebenarnya. Kalau Tuhan mau pakai orang, dia tidak lihat latar belakangnya. Dia tidak lihat latar belakangnya Abram. Abram ini walaupun dia lahir dari keluarga kaya, tapi ayahnya ini kemungkinan adalah orang yang mungkin menyimpan kekecewaan. Coba, itu disinyalir dari ini. Ketika mereka masih hidup di Ur Kasdim, Terah ini punya 3 anak. Abram, Nahor, Haran. Nah, Haran ini papanya Lot. Kejadian 11 mulai ayat 27. Tapi dibilang gini, selagi Terah itu masih hidup, Haran, papanya Lot ini mati. Mati di mana? Di Ur Kasdim. Papanya mungkin berduka. Bukan mungkin, memang berduka lah. Gitu. Papanya berduka. Saya pernah ingat Om Mike bicara begini. Tidak tahu siapa waktu itu yang meninggal ya. Yang meninggal waktu itu ada anaknya, kenalannya kita lah. Oh iya, Pak Richard. Jadi Pak Richard waktu itu Cinoni melahirkan, tapi meninggal anaknya. Jadi ada sebelum yang bungsu ini, sebelum Daniel, sebelum siapa? Sebelum Stasia ada laki-laki sebenarnya. Terus Om Mike bicara begini. Saya ingat itu Om Mike bicara begini di rumah sakit. Kita pergi lihat begitu. Terus Om Mike bicara begini. Kalau orang tua meninggal lebih dulu daripada anak, itu wajar. Tapi waktu selagi orang tua masih sehat, masih hidup, masih berusaha, terus anak yang pergi, wah itu sangat melukakan itu, dan itu sangat luka, itu sakit begitu. Saya tahu Rina sudah merasakan juga itu. Sangat luka itu karena kita ini masih dalam kemampuan bisa menghidupi keluarga, tapi kemudian orang yang harusnya kita hidupi pergi, meninggal lebih dulu daripada kita. Itu jauh lebih terluka itu daripada itu. Saya ingat itu waktu saya sama Om Mike di Gresteli, bukan di Grestelina, di mana? Katrina Bot. Om Mike bicara begitu. Saya tidak bisa lupa itu. Nah, waktu saya renungkan ini ceritanya Abram ini, saya ingat perkataannya Om Mike itu. Saya ingat, jadi saya langsung pikir begini. Iya, Terah kemudian memutuskan meninggalkan Ur Kasdim. Dia putuskan tinggalkan Ur Kasdim. Dia pergi dari Ur Kasdim. Mungkin karena apa? Ur Kasdim mengingatkan dia terhadap Haran ini. Haran yang mati lebih dulu dari dia. Terah kemudian tinggalkan Ur Kasdim. Dia bawa semua keluarganya. Dia bawa Nahor, keduanya itu, Nahor kakaknya Abram. Lalu dia bawa Abram, istrinya juga. Semua dia bawa. Dia bawa keluar dari Ur Kasdim. Tujuannya, herannya itu begini. Terah itu punya tujuan adalah pergi ke Kanaan. Which is Kanaan itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada Abram kan. Jadi, wah itu luar biasa itu. Itu kalau ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kalau Tuhan sudah pilih, dia turut bekerja, bos. Terah ini, dia mau bawa keluarganya menuju ke Kanaan. Tapi, dia berhenti. Dia berhenti di ada satu tempat persis seperti nama anaknya yang meninggal, Haran. Nah, saya menduga-duga. Mungkin waktu dia berhenti di Haran, tadinya cuma mau berhenti sebentar, tapi kemudian tiba-tiba mungkin dia terkonek gitu. Ini kota namanya Haran. Si punya anak yang mati, Haran. Wah, mungkin itu menguak kembali dia punya rasa duka begitu. Dan tiba-tiba
Di umur yang ke-205 tahun, Terah mati. Dan dia mati di Haran. Dia tidak mati, dia tidak lanjut ke Kanaan, tapi dia mati di Haran. Persoalan kemudian mengapa harus ke Kanaan itu baru dinyatakan pada pasal 12. Di pasal 12, disitulah muncul, saya suka ayat 1 langsung dibilang apa? Berfirman. Ini penyembah berhala ini. Kepada penyembah berhala ini tiba-tiba berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Mana berkata? Berfirmanlah Tuhan. Itu kalau saya membahasakan begini. Dilepaskannyalah Tuhan ketetapan ilahi kepada Abram. Pergilah dari negeri. Pergilah dari Haran ini. Kalau saya mau bilang begini, Haran itu berarti apa? Kalau Ur Kasdim itu adalah tempat mapannya Abram sebagai keluarga. Tapi Haran itu tempat berduka cita. Karena kemudian ayahnya mati di situ. Tuhan bilang gini, pergi dari tempat duka cita ini. Pergi. Sekarang kamu pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hebatnya nih Tuhan masih main teka-teki. Tuhan masih bilang, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan mau Abram melihat Kanaan itu bukan hanya sekedar destinasi yang ditetapkan oleh ayah kandungnya. Tapi Tuhan mau Abram melihat Kanaan itu sebagai tempat yang diberikan Tuhan atas dirinya. Tuhan mau Abram melihat Kanaan itu sebagai tempat ketetapan ilahi. Makanya Tuhan tidak urus soal di mana nanti. Tapi sudah jelas, Alkitab itu kalau menulis, perhatikan itu, Alkitab itu kalau tulis sesuatu, tidak pernah sembarangan. Waktu dia tulis Terah mau bawa keluarganya ke Kanaan, itu tidak ditulis sembarangan. Itu mau kasih tahu sesuatu, bahwa sebenarnya itu sudah, Allah sudah turut bekerja itu. Allah sudah turut bekerja. Memang tempatnya Kanaan. Tapi Tuhan masih bilang sama Abram, kamu akan pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Baru Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Timbul kata bangsa kan? Timbul kata bangsa. Abram itu mau dijadikan satu bangsa yang besar. Benar kata ini. Semua orang yang dikhususkan Tuhan itu mau dijadikan Tuhan apa? Bangsa. Benar sekali apa yang ditulis di... Aduh, saya lupa. Kenapa saya lupa ayatnya? Ada ayat, kalau tidak salah Yeremia atau Yesaya, bahwa nyawa orang-orang kudus itu harganya satu bangsa. Kalau tidak dari Yeremia, Yesaya, saya lupa itu ayatnya. Saya sudah pernah kasih tahu kalian itu, saya lupa. Satu nyawa orang kudus itu seharga satu bangsa loh. Seharga satu bangsa. Wah, saya mengerti kenapa orang-orang khusus itu Petrus bilang, kamu bakal dijadikan bangsa yang kudus. Petrus waktu tulis itu buat umat percaya itu, Petrus tidak tulis bilang gini, nanti kamu akan jadi jemaat yang kudus, komunitas yang kudus. Enggak. Petrus bilang, kamu bakal jadi bangsa. Wah, bangsa yang kudus, bangsa yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Saya jadi tambah paham dan mengerti kenapa pesan kesatuan tubuh Kristus itu sangat penting buat gereja. Kenapa pesan kesatuan? Karena kesatuan tubuh Kristus itu bukan cuma untuk menyatakan, oh gereja yang bersatu, ada orang, bukan. Tapi kesatuan tubuh Kristus itu menyatakan terlahirnya bangsa yang kudus. Luar biasa. Bangsa yang kudus. Makanya saya mau kasih tahu kalian begini. Kenapa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan? Kenapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus menceritakan Yesus? Kita sedang kumpul. Kita sedang mengumpulkan suatu bangsa ini. Suatu bangsa. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu luar biasa. Bayangkan.
Itu prototipenya jelas. Israel itu bangsa yang kudus. Coba lihat sejarahnya Israel. Saya cerita saja. Setelah Abram terjadi apa-apa semua, Yakub semua. Akhirnya kita lihat setelah zaman Yusuf, setelah Yusuf dan saudara-saudaranya meninggal, disitulah keturunan dari Abram itu ditilik sebagai satu bangsa. Dilihat sebagai satu bangsa. Setelah Yusuf dan saudara-saudaranya punya masa selesai, itu mereka tambah banyak. Itu yang kemudian meresahkan Firaun. Tapi mereka sudah tidak disebut lagi sebagai, oh ini keluarganya Raja Yusuf, Mangkubumi Yusuf dulu. Yang dulu orang sudah lupa, karena yang mereka lihat ini sudah banyak dan ini adalah bangsa. Dan lihat bagaimana bangsa ini dituntun Tuhan. Nah, saya sudah tidak usah cerita, kalian sudah tahu lah. Bangsa ini dituntun Tuhan bagaimana. Israel itu adalah bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Dipimpin langsung. Bayangkan, adakah satu bangsa di sini yang dipelihara sampai makan minumnya itu langsung dari sorga turun? Cuma Israel. Adakah bangsa pada saat itu yang waktu mereka berperang Tuhan bilang begini, diam saja, nanti saya yang berperang. Enak betul. Bangsa apa itu? Sementara bangsa-bangsa yang lain mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Ya bangsa Israel juga mempersiapkan, tapi dibilang gini, nanti saya yang berperang. Kamu diam saja. Instruksinya luar biasa. Bangsa kayak apa ini? Bangsa yang kayak begini yang menggentarkan orang. Sementara mereka berjalan dengan caci maki, mereka tidak henti-hentinya bersungut-sungut. Sementara mereka jalan dengan cara begitu, bangsa-bangsa lain yang melihat mereka itu gemetar. Bayangkan mereka lagi bersungut-sungut ini, yang lain gemetar. Lihat mereka melintas begitu. Aduh, ini bangsa lagi melintas ini. Aduh, apa yang terjadi ini? Tuhannya mereka dahsyat sekali ini. Yeriko belum disentuh, belum diserbu, sudah nendring duluan. Yeriko sudah ketakutan duluan. Rahab kasih tahu sama mata-mata itu. Rahab bilang, semua ini, seluruh kota ini diliputi rasa takut terhadap Tuhanmu. Bangsa yang kayak begitu lah. Bangsa yang kayak ini bangsa. Bagaimana pribadi? Aduh, lebih-lebih pribadi. Bagusnya itu kalau tiba-tiba orang mengenal Owen tuh. Orang kenal Owen, orang lihat, jangan kau terlalu apa-apa ini Owen deh. Kayaknya Tuhannya di atas sekali dia. Bukankah Yusuf dikatakan begitu? Yusuf dibilang begini, dia itu melakukan apa saja pasti berhasil karena Tuhannya. Nah, saya kan sudah cerita sama kalian waktu saya dengar cerita orang-orang di Mesir. Orang di Mesir itu sangat menghormati dua tokoh, Musa sama Yusuf. Sampai mereka bercanda, mereka bilang begini, coba mau kau bedek pergi di tengah lapangan, baru kau kata-katai itu Musa, kata-katai itu Yusuf. Di Mesir langsung kau habis. Gitu. Jangan kau coba-coba Musa yang pertama, Musa dan Yusuf. Cuma saya tertarik, kenapa? Saya pikir, oh Yusuf. Karena dia raja tapi ternyata mereka bilang begini. Dalam sejarah orang Mesir itu, Yusuf itu memang dikenal sebagai begini, orang yang selalu disertai oleh Tuhannya. Dan itu sumber keseganan mereka terhadap Yusuf. Luar biasa loh. Sampai hari ini mereka mengenal itu Yusuf. Ada nama Mesirnya, saya sudah lupa. Itu mereka mengenal itu Yusuf itu sebagai orang yang selalu disertai oleh Tuhannya. Luar biasa. Bayangkan kalau kau jadi orang yang dikhususkan. Kau adalah orang yang dikhususkan, dipisahkan untuk hal-hal yang khusus. Makanya jangan selalu cuma pikir begini, aduh saya masih kurang. Di saat kau lagi pikir kurang-kurangmu, orang lihat kau orang. Makanya jangan berkonsentrasi dengan, ayolah kita sadari bahwa kita ini hidup dalam terang yang ajaib. Kita hidup dalam terang yang ajaib.
Coba lihat itu bangsa itu. Sampai kemudian dengan sangat kurang ajar mereka minta raja. Waktu mereka minta raja, Tuhan sedih. Tuhan bilang begini, Samuel pun sedih. Waktu Samuel sedih, kalian baca di kitab 1 Samuel. Waktu Samuel sedih karena orang Israel minta raja, langsung Tuhan hibur. Tuhan itu memang itu Tuhan luar biasa. Kita jin yang suka makan hati. Tapi Tuhan itu, Tuhan tidak makan hati. Tuhan itu begitu lihat Samuel sedih, langsung Tuhan datang sama Samuel. Jangan mau kau sedih, bukan jikau yang orang tolak, saya yang mereka tolak. Baru Tuhan bilang gini, kabulkan mau kau cari mau raja. Dikasih raja, dikasih Saul. Dikasih dengan packaging yang begitu luar biasa. Karena Saul adalah orang yang paling tinggi di antara semua orang Israel. Alkitab berkata bahwa semua orang Israel cuma sebahunya Saul. Nah makanya saya heran kenapa Saul jadi ikut-ikutan takut sama Goliat. Dikasih dengan packaging yang begitu luar biasa. Ini Saul luar biasa. Nah, itu luar biasa. Tapi tiba-tiba Saul Saul membuat duka lagi. Aduh Tuhan. Samuel bersedih lagi. Tapi Tuhan lagi bilang, jangan kau sedih-sedih. Pimi di Bethlehem. Angkat lagi seorang yang bernama Daud. Yang luar biasa dari Daud adalah begini. Meskipun dia raja, tapi dia tetap menempatkan Tuhan sebagai yang memutuskan apa yang dia harus lakukan. Jadi Daud itu memang dia raja, tapi dia selalu menempatkan Tuhan untuk yang memutuskan. Pergi berperang, memutuskan ini, memutuskan itu. Dia selalu tanya sama Tuhan. Penasehat utamanya itu, makanya dia bilang, penasehat ajaib itu, penasehat utamanya itu Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan. Itu yang luar biasa dari Daud. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, ya kita bisa cerita panjang lagi ini. Ini sebenarnya kalau mau lihat bangsa yang kudus ini, lihatlah perjalanan orang Israel. Lihat perjalanan orang Israel. Nah ini yang paling ujung. Yang ujungnya adalah ini. Yohanes pasal 1 berkata, Mesias itu, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Siapakah yang dibicarakan di sini? Israel. Mesias turun. Raja yang dijanjikan itu turun. Dia punya bentuk memang tidak semeyakinkan Saul. Dia malah turun sebagai tukang kayu. Dia dikenal sebagai orang yang berkarir sebagai tukang kayu. Tapi umat kepunyaannya itu menolak dia dan tidak mengenal dia. Bangsa yang kudus ini gagal dalam pengenalan, gagal dalam melihat Tuhan. Kenapa mereka gagal melihat Tuhan? Mereka tahu mereka bangsa yang kudus, tapi mereka tidak hidup dalam terang yang ajaib. Makanya Petrus sadar sekali. Petrus kemudian menulis, kamu itu bukan cuma sekedar pindah dari terang yang melihat, bisa lihat apa saja, bukan. Tapi kamu pindah pada terang yang ajaib. Terang yang ajaib. Jadi terang yang ajaib itu mau bilang begini, kamu mungkin menurut kamu Yesus itu cuma tukang kayu, tapi dalam keajaiban harusnya kamu bisa menemukan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Hei, ayo kita. Jadi sebenarnya kegagalan orang Israel karena mereka tidak hidup dalam terang yang ajaib itu, sehingga mereka gagal mengenal Yesus. Sampai hari ini mereka tetap bilang. Saya tutup dengan cerita ini. Hari ini itu orang Israel hari ini itu ada kegoncangan sebenarnya di mereka. Karena kemudian terbukalah surat dari ada satu rabi. Saya lupa lagi namanya ini rabi siapa. Nah, rabi ini katanya dibilang begini. Dia itu adalah salah satu orang yang dinubuatkan tidak akan mati sampai bertemu Mesias. Aduh, kenapa saya lupa? Ini semua temanya ini saya lupa. Aduh, Rabi Yitzhak Kaduri. Nah, itu dia. Rabi Yitzhak Kaduri namanya. Rabi Yitzhak Kaduri. Nah, ini saya ingat. Nah, Rabi Yitzhak Kaduri ini
Dia dibilang dia ini yang akan, dia ini katanya jadi dia dulu waktu masih anak-anak, tiba-tiba ada orang yang datang bernubuat sama dia dan bilang, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Jadi kemudian kabar itu dicerna orang Yahudi sebagai begini. Oh, berarti kalau sampai Yitzhak Kaduri lihat Mesias itu sudah kedatangan kedatangan Mesias itu. Mereka tidak bilang Yesus kan, mereka tidak percaya Yesus. Jadi memang Yitzhak Kaduri ini umur panjang. Dia meninggal nanti berapa tahun lalu? 3 tahun lalu kan? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Dia meninggal dalam usia 100 berapa tahun begitu. Lewat banyak. Jadi, memang memang kehidupannya itu diperhatikan begitu. Aduh, dia sudah umur sekian, belum ada tanda-tanda dia lihat Mesias begitu. Aduh, tapi akhirnya ternyata sebelum dia meninggal, dia itu mendapat pengalaman ilahi begitu. Dia dapat pengalaman ilahi. Pengalaman ilahinya ini kemudian dia tulis dalam satu kertas. Kemudian dia segel kertas itu, dia masukkan dalam satu kotak, dia kasih ke anaknya, dan dia ngomong begini sama anaknya, jangan kau buka sampai saya meninggal. Itu pun setelah saya meninggal. Kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, 1 tahun setelah saya meninggal baru kau buka ini kotak. 1 tahun setelah saya meninggal. Jadi anak itu simpan itu. Dan tidak ditahu Yitzhak Kaduri tulis apa. Yitzhak Kaduri meninggal. Ya, banyak orang Yahudi patah hati itu. Karena dia, aduh, berarti gagal nih. Dia meninggal, belum lihat Mesias. Aduh, bagaimana? Karena katanya dia dinubuatkan itu dia akan lihat Mesias. Kan dibilang dia tidak akan meninggal sampai dia lihat Mesias. 1 tahun setelah Yitzhak Kaduri meninggal, sesuai dengan amanah bapaknya, anaknya membuka itu kertas. Waktu anaknya baca itu kertas, anaknya kaget. Anaknya terguncang. Saking terguncangnya dia bawa itu ke imam-imam lah apa. Tapi kertas itu di imam-imam itu akhirnya tidak dikasih tunjuk. Tapi dia sudah terlanjur foto. Dia sudah foto ini anaknya Yitzhak Kaduri, dia foto. Dan dari foto itu, mari kita menyembah Tuhan. Dari foto itu goncanglah bangsa Israel. Goncangnya begini. Karena dari foto anaknya Yitzhak Kaduri itu tertulis tulisannya Yitzhak Kaduri yang bilang begini, Yesus anak Yusuf, anak Maria itu yang adalah Mesias. Itu jadi berita besar itu. Jadi berita besar karena kemudian begini, sibuk dibantah sama rabi-rabi Yahudi. Jadi ada rabi Yahudi yang terkenal ini. Itu sekarang mereka bantah loh di televisi, mereka bilang, "Oh, itu salah. Itu salah, tidak begitu. Yesus tetap bukan Mesias, itu bukan Mesias. Mesias nanti baru mau datang, itu Yesus. Yesus bukan Mesias, bukan Mesias itu. Itu dibantah di televisi nasional. Dibantah di televisi. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau kau sudah jadi bangsa yang kudus, kau sudah jadi orang kudus, nantikan perlakuan khusus dari Tuhan. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Waktu kesudahan sudah dekat. Sudah dinyatakan bagi orang Israel ini. Sudah dinyatakan bagi. Jadi saya mau bilang, ayo nih sadar kita dalam environment terang yang ajaib. Ayo sadar kita punya posisi. Ayo sadar kita punya potensi. Ayo sadar kita punya ini. Ayo sadar begitu. Kita ini adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Karena kita dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, maka treatment kita itu adalah treatment yang khusus juga. Makanya jangan sibuk banding-bandingkan dirimu dengan orang lain dan bilang gini, kenapa dia bisa, saya tidak?
Kenapa dia boleh, saya tidak? Kenapa dia begitu, saya begini? Kenapa ini? Lama-lama saya jadi freak, lama-lama saya jadi aneh. Kenapa? Karena saya begini. Jangan berhenti Moko. Itu adalah pekerjaan yang paling sia-sia yang pernah kamu kerjakan. Karena membanding-bandingkan diri itu menjijikkan. Jadi berhenti berhenti lakukan itu. Dan lihat, sadar kamu punya posisi. Saya mau hidup dalam terang yang ajaib. Saya bangun pagi, kau harus pastikan. Setiap kali kau bangun di hari yang baru, kau selalu harus memastikan begini. Ada penugasan ilahi apa ini dari Tuhan? Saya selalu suka Koden itu. Koden selalu bilang gini, tiap dia bangun pagi, dia selalu tanya sama Tuhan begini, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan hari ini? Apa tugas-tugas ilahi yang kau percayakan buat saya hari ini? Bangun dengan kesadaran itu. Karena apa? Kamu diperlakukan khusus. Karena kamu orang khusus. Ya kan? Jangan lagi kamu bandingkan dirimu. Kenapa dia teman-temanku bisa begini? Kenapa dia kalau mereka begini? Berhenti. Itu hal-hal yang paling tidak berguna untuk dilakukan. Hidup dalam kamu punya potensi ilahi. Hidup dengan kamu punya destiny ilahi. Hidup dengan kamu punya penugasan ilahi. Hidup dengan itu. Sudah. Nanti kamu akan lihat. Kamu akan lihat begini. Janji Tuhan kepada Yosua. Itu dibilang apa? Seumur hidup orang akan gemetar, orang akan gentar terhadap engkau. Bukan karena faktor kau, tapi karena penyertaan Tuhan day by day, hari lepas hari semakin nyata atas hidupmu. Semakin nyata setiap hari. Dimulai dari dalam rumah. Keisha mungkin tiba-tiba lihat, semakin hari semakin Kristus sekali nih Keisha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hidup dalam terang yang ajaib. Jesus children, Jesus loves you.